kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa dipimpin oleh ketua kelas kita. Kepada Efrida, silakan untuk dipimpin doanya. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Efrida. Kita lanjut. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Miss akan mengabsen kehadiran anak-anak Miss semua ya. Siapa yang namanya Miss panggil, angkat tangannya dan mengatakan present Miss. Seperti itu ya. Baik, Miss. Oke, yang pertama itu Efrida Mairani. Present, Miss. Lalu Patia Azahra. Present, Miss. Mariana. Present, Miss. Sonia Wanda. Present, Miss. Oke, hadir semua kita ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Miss mau kita menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu lagu Maju Tak Gentar. Oke, baik. Sebelum kita menyanyikan lagunya, Miss akan putar terlebih dahulu musiknya. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju serentak, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu maju tak gentar, membela yang benar. Maju serentak, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu tepuk tangannya dulu. Oke, bagaimana keadaannya? Sudah siap untuk belajar? Siap, Miss. Oke, baik. Terima kasih. Sekarang sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Miss akan mengulang kembali pembelajaran kita minggu lalu. Ada yang masih ingat kita belajar apa minggu lalu? Silahkan tunjuk tangannya. Siapa yang tahu? Saya, Miss. Silahkan Efrida. Kita belajar tentang ASEAN. ASEAN. Minggu lalu kita belajar tentang ASEAN. Siapa yang tahu negara-negara apa saja yang termasuk di ASEAN? Saya, Miss. Silakan Patia. Indonesia salah satunya. Indonesia. Selain Indonesia, apa lagi? Saya, Miss. Silakan Sonia. Brunei Darussalam. Brunei. Kemudian Saya, Miss. silakan Mariana. Timor-Leste. Timur Leste. Oke, ternyata semua anak-anak Miss masih ingat ya bahwasanya negara-negara yang termasuk di ASEAN itu ada Indonesia, Timur Leste, Brunei, Singapura dan lain-lain. Sekarang siapa yang tahu apa itu kepanjangan dari ASEAN? Saya, Miss. Silakan Efrida. ASEAN itu Association Southeast Asian Nation. Oke, terima kasih Efrida. Sekarang Miss akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar mengenai bencana alam.
Tujuannya anak-anak Miss setelah belajar hari ini diharapkan melalui pengamatan video pembelajaran, diharapkan peserta didik mampu menganalisis gejala alam yang terjadi di Indonesia dan sekitarnya dengan benar dan tepat. Yang kedua, melalui pengamatan video pembelajaran dan diskusi kelompok, diharapkan peserta didik mampu mengkategorikan penyebab gejala alam yang terjadi di Indonesia dan sekitarnya dengan benar dan tepat. Dan yang terakhir adalah melalui pengamatan video pembelajaran dan diskusi kelompok, diharapkan peserta didik mampu menafsirkan cara-cara menghadapi bencana alam dengan benar dan tepat. Nah, di sini setelah Miss menyampaikan tujuan pembelajaran kita, Miss akan membagi anak-anak Miss semua ke dalam kelompok kecil. Hari ini siapa yang namanya Miss panggil bergerak dan bertukar tempatnya ya. Yang pertama itu Efrida Mairiani, hari ini sekelompok dengan Fatia Azahra. Oh, sudah sampingan ya. Lalu Sonia Wanda sekelompok dengan Mariana. Baik, di sini Miss mau anak-anak Miss semuanya mengamati video pembelajaran kita. Miss akan menampilkan videonya ya. Silahkan anak-anak Miss semua diamatin. Oke, baik. Nah, tadi kan kita sudah mengamati video pembelajaran di depan. Sekarang Miss mau tanya lah, kira-kira dari video tadi gejala alam apa saja yang bisa anak-anak Miss tangkap? Silahkan tunjuk tangannya. Siapa yang tahu? Saya Miss. Silakan Efrida. Dari video itu kita bisa tahu macam-macam bencana alam seperti adanya banjir, tanah longsor, gunung meletus, dan banyak lagi. Ada yang lain lagi? Saya, Miss. Silakan Suhai. Penyebab bencana alam itu ada dua. Yang pertama disebabkan oleh alam, yang kedua disebabkan oleh manusia. Yang disebabkan oleh alam yang dimaksud itu adalah itu terjadinya secara alami yang disebabkan oleh alam itu sendiri. Terus kalau misalnya disebabkan oleh manusia, itu disebabkan karena tingkah laku dari manusia. Itu intinya karena kesalahan dari manusia sendiri. Contohnya itu ada banjir. Wah, tepuk tangan dulu. Bagus jawabannya. Oke, terima kasih Suhai telah menjawab pertanyaan Miss. Nah, sekarang Miss akan, tadi kan Miss sudah membagikan ke dalam beberapa kelompok kecil. Suhai jadinya masuk ke kelompok Sonia kan? Karena tadi semalam sudah sama orang Fatia. Nah, sekarang Miss akan membagikan lembar kerja yang akan kalian isi. Nah, nantinya, Miss bagikan dulu lah ya. Silakan Efrida, dibagikan ke teman-temannya. Silakan perhatikan
silahkan lembar kerjanya dulu. Nah, di lembar kerjanya itu Miss mau kalian masing-masing per kelompok mengambil satu tema bencana alam. Kemudian bencana alam itu kalian analisis apa saja penyebab terjadinya. Kemudian kalian cari penyebab terjadinya gejala alam tersebut dan cara-cara menghadapi gejala alam tersebut. Oke, silahkan diskusi. Miss tunggu selama 15 menit. Siapa yang luan siap akan presentasi ke depan? Silahkan. Gimana, sudah siap semua diskusinya? Kalau sudah siap, silahkan presentasi. Kami sudah, Miss. Silahkan maju ke depan untuk presentasi. Oke, terima kasih kepada kelompok 2 yang telah bersedia untuk maju mempresentasikan hasil diskusinya. Silahkan dimulai. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, yaitu saya Frida Meriani. Saya Fatia Zahra. Jadi sekarang kami akan mempresentasikan diskusi kami tentang bencana alam. Kali ini kami mengambil contoh yaitu bencana alam gempa. Gempa ini terjadi karena peristiwa alamiah. Gempa terjadi karena getaran atau guncangan yang terjadi pada permukaan bumi oleh tenaga dari dalam bumi. Penyebab gempa itu yaitu patahnya lapisan batuan pada kerak bumi. Nah, cara menghadapi gempa yang pertama, menjauhi bangunan dan cari tempat yang terbuka. Yang kedua, berlindung di bawah meja. Dan yang ketiga, jangan naik lift. Yang keempat, jauhi lautan. Dan yang kelima, jika sedang berkendara, maka hentikanlah kendaraannya. Baiklah teman-teman, sekianlah diskusi dari kami. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Ayo, siapa yang mau bertanya? Silakan. Saya ingin bertanya, Silakan Sonia. bisa nggak kalian sebutkan dampak positif dan negatif dari gempa? Terima kasih. Ini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Sonia. Nah, dampak positifnya itu ada yang pertama, terciptanya alat dan teknologi. Teknologi untuk mendeteksi gempa. Yang kedua, meningkatkan kepedulian terhadap warga sesama. Yang ketiga, ikut serta mengurangi penduduk. Nah, lalu dampak negatifnya ada satu, mengakibatkan kerusakan infrastruktur. Yang kedua, jatuhnya korban jiwa. Yang ketiga, terpuruknya perekonomian setempat. Terima kasih. Kepada Sonia, apakah bisa dimengerti? Bisa, terima kasih. Oke, jika sudah ada lagi yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Jika tidak ada, silakan tutup. Frida. Baiklah, terima kasih atas partisipasi dari teman-teman. Presentasinya kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi kan Miss sudah membagikan lembar kerja yang akan kalian kerjakan. Sekarang Miss mau kalian mengerjakannya dengan sendiri-sendiri tanpa melihat punya kawannya. Silahkan dikerjakan, Miss tunggu selama 10 menit. Telah habis setelah 10 menit. Sekarang Miss mau Frida kumpulkan lembar kerja teman-temannya lalu dikasih ke Miss. Baiklah anak-anak Miss, tadi kan sudah presentasi, sudah mendengar materi yang telah disampaikan temannya, yaitu mengenai penyebab dari gempa. Gempa itu termasuk gejala alam yang disebabkan oleh alam itu sendiri. Nah, di sini Miss akan menjelaskan atau memberikan penguatan mengenai materi kita, yaitu apa sih itu gejala alam? Gejala alam adalah suatu peristiwa yang disebabkan oleh kondisi alam. Dalam kehidupan sehari-hari banyak gejala atau peristiwa yang banyak kita jumpai di layar TV, di media sosial, dan maupun di daerah kita itu sendiri. Nah, terjadinya gejala alam ini berkaitan erat dengan kenampakan alam.
gejala alam ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Gejala alam yang merugikan disebut dengan bencana alam. Beberapa contoh bencana alam yaitu ada longsor, banjir, gempa bumi, gunung meletus, dan tsunami. Contoh gejala alam lainnya berupa hujan, embun, dan terjadinya siang dan malam. Penampakan alam dan iklim di Indonesia ini memiliki kesamaan dengan beberapa negara di Asia Tenggara. Sehingga secara umum gejala alam ini juga memiliki kesamaan. Misalnya gejala alam berupa gempa dan banjir. Di beberapa negara tetangga seperti Filipina dan Thailand pernah terjadi gempa dan banjir juga. Berikut ini Miss akan menjelaskan mengenai jenis-jenis gejala alam, yaitu ada banjir, tanah longsor, gempa, dan kebakaran hutan. Anak-anak Miss semua bisa melihatnya di PPT ini. Nah, kita lihat di layar, someone famous mengatakan pendidikan adalah senjata yang paling ampuh untuk digunakan mengubah dunia. Nah, maka dari itu anak-anak Miss harus rajin belajar ya. Nah, mari kita simak penjelasan yang akan Miss sampaikan. Yang pertama ada banjir. Banjir merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor alam dan perilaku manusia. Disebabkan oleh faktor alam karena curah hujan yang tinggi dan terus-menerus sehingga air meluap ke permukaan bumi. Disebabkan oleh ulah manusia karena manusia membuang sampah sembarangan sehingga menyebabkan sungai itu banjir meluap ke permukaan. Lalu ada tanah longsor. Tanah longsor merupakan suatu peristiwa atau runtuh atau jatuhnya tanah bebatuan dari lereng bukit atau gunung. Umumnya tanah longsor ini terjadi di kawasan perbukitan atau pegunungan. Tanda-tanda sebelum terjadinya tanah longsor ini terjadinya getaran kecil di sekitar daerah gunung. Faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya tanah longsor sebagai berikut. 1. Ada hujan lebat dan berlangsung lama. 2. Penebangan hutan secara liar. Dan ketiga, gempa bumi yang menyebabkan tekanan pada lereng gunung. Kita lanjut mengenai gejala alam yang berikutnya ada gempa. Gempa adalah gejala alam yang disebabkan oleh getaran atau guncangan yang terjadi pada permukaan bumi yang ditimbulkan oleh tenaga dari dalam bumi. Ilmu yang mempelajari gempa disebut seismologi. Nah, ingat baik-baik ya, ilmu yang mempelajari gempa disebut seismologi. Tadi kan kelompok presentasi tidak ada menyampaikan ini kan. Nah, sekarang Miss memberikan ilmu yang baru lagi nih. Ilmu yang mempelajari gempa disebut dengan seismologi. Alat untuk mengukur gempa disebut dengan seismograf. Ingat, alat untuk mengukur gempa disebut dengan seismograf. Gempa bumi didahului dengan tanda-tanda tertentu, berbeda dengan bencana alam lainnya. Titik pusat gempa bumi disebut dengan epicentrum. Titik pusat gempa bumi disebut dengan epicentrum. Lalu gempa yang skala gempa ini dihitung dengan berdasarkan satuan skala Richter. Nah, apa tadi ilmu yang mempelajari gempa disebut seismologi. Kemudian alat untuk mengukur gempa disebut seismograf, titik pusat gempa disebut epicentrum, dan skala satuan gempa disebut dengan skala Richter. Benar sekali. Nah, tadi kelompok presentasi telah menyajikan gempa, membahas mengenai penyebab terjadinya gempa. Gempa itu terjadi karena kondisi alam, kemudian bagaimana cara-cara kita menghadapi gempa. Di sini Miss akan menjelaskan bahwasanya gempa itu terbagi menjadi dua, yaitu ada gempa tektonik dan ada gempa vulkanik. Gempa tektonik ini gempa yang terjadi diakibatkan oleh pergeseran lempeng permukaan bumi. Lalu ada gempa vulkanik. Gempa vulkanik diakibatkan oleh aktivitas gunung berapi. Nah, kita lanjut kepada materi yang terakhir, yaitu ada kebakaran hutan. Hutan sebenarnya banyak memberikan manfaat bagi kehidupan, terutama bagi kita sebagai makhluk hidup. Nah, kita lanjut pada materi terakhir. Kebakaran hutan terjadi karena faktor manusia. Hutan sebenarnya sangat banyak memberikan manfaat bagi kita, bagi kehidupan, terutama bagi kita sebagai manusia. Oleh sebab itu sebenarnya manusia mempunyai peranan penting untuk mengusahakan
melestarikan hutan tersebut. Manusia memiliki peran yang sangat besar untuk dapat menjaga keseimbangan hutan ini. Hal ini berkaitan dengan terjadinya gejala alam yang disebabkan oleh perbuatan manusia, yaitu kebakaran hutan. Salah satu penyebab terjadinya kebakaran hutan adalah karena kurangnya kesadaran manusia itu sendiri dalam menjaga hutan. Di beberapa daerah juga sering kita jumpai seperti di luar Pulau Jawa dan Kalimantan masih sering dilakukan perladangan berpindah. Nah, salah satu penyebab kebakaran hutan ini karena seringnya dilakukan perladangan berpindah. Oke, itu saja materi yang Miss berikan. Semoga anak-anak bisa dapat memahaminya. Oke, sekarang kita telah siap presentasi. Nah, sekarang Miss mau cobalah siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Angkat tangannya. Bu, Silakan. pada hari ini kita telah belajar tentang bencana alam, di mana penyebab bencana alam itu dibagi menjadi dua, yaitu bencana alam alami dan disebabkan karena manusia, ulah manusia. Nah, contoh bencana alam ulah manusia itu misalnya karena banyak manusia yang membuang sampah sembarangan maka mengakibatkan banjir. Lalu banyak manusia yang menebang pohon membuat tanah longsor, seperti itu, Bu. Oke, ada lagi yang bisa menyimpulkannya? Oke, baik. Di sini akan Miss beri tambahan sedikit yang bahwasanya dikatakan Fatia tadi mengenai pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah benar. Ayo, silakan tepuk tangan buat Fatia. Nah, kesimpulan yang anak-anak Miss dapat di sini Miss tambahi sedikit bahwasanya kita pada pagi hari ini belajar mengenai bencana alam. Nah, bencana alam ini terdiri itu dari gejala alam. Apa sih itu gejala alam? Gejala alam seperti yang Miss katakan tadi di penjelasan merupakan suatu peristiwa yang disebabkan oleh kondisi alam tersebut. Kondisi alam yang dapat menyebabkan peristiwa negatif disebutlah bencana alam. Bencana alam itu terdiri dari dua, yaitu disebabkan oleh alam itu sendiri dan ulah manusia. Apa itu saja, Miss, yang disebabkan oleh ulah tangan manusia seperti banjir dan tanah longsor, kebakaran hutan. Lalu bencana alam yang disebabkan oleh alam itu sendiri ada gempa. Gempa tersendiri dibagi menjadi dua, yaitu ada gempa tektonik dan vulkanik. Ilmu yang mempelajari tentang gempa itu disebut apa tadi yang Miss jelaskan? Seismologi. Benar, ilmu yang mempelajari gempa disebut seismologi. Kemudian alat untuk mengukur gempa disebut dengan Seismograf. benar. Satuan gempa disebut dengan Skala Richter. iya, betul. Nah, gempa tadi tersendiri dibagi menjadi dua kan, gempa tektonik dan gempa vulkanik. Lalu bencana alam yang disebabkan oleh alam itu sendiri apalagi coba? Selain gempa, Tsunami. tsunami, benar sekali. Oke, dari penjelasan tadi dan telah dipaparkan teman-teman kalian bahwasanya gempa, cara menghadapi gempa kalian sudah tahu, dan bagaimana cara menghadapi banjir, bagaimana menjaga alam kita sendiri. Semoga apa yang kalian dapat pada pembelajaran kita hari ini bisa diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Tadi Miss telah memberikan penguatan terhadap pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sekarang Miss akan mengingatkan jangan lupa untuk mengerjakan PR-nya di kumpul minggu depan ya. Siap, Miss. Oke, untuk menutup pembelajaran kita, Miss mau kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju.
pulang, maka kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Eprida. Baiklah teman-teman, sebelum kita pulang ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekian pembelajaran kita pada siang hari ini. Kepada anak-anak Miss, jangan lupa dikerjakan PR-nya. Bagi yang sudah dijemput silakan pulang, bagi yang belum dijemput ditunggu orang tuanya. Miss tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi